Oke, ini adalah video part 2 dari Mitsubishi Lancer yang saya test drive beberapa waktu lalu. Dan sekarang kita akan review desain secara keseluruhan dan juga detail-detail di mobil ini ada apa aja. Yang pertama dari headlamp. Headlamp depan dia sudah upgrade menggunakan Pro G punya Toyota Fortuner. Dan juga grill tengah dia sudah custom menggunakan logo Mitsubishi Rally Art. Dan yang saya suka dari Lancer ini ya, di bawahnya, di bumper bawahnya itu ada lubang-lubang angin ataupun ya semacam apa ya, filter buat menyaring kotoran-kotoran yang masuk ke dalam ruang radiator maupun komponen-komponen mesin lain. Jadi ini ruang-ruang anginnya ini besar ya, bumpernya ini tidak rapat gitu, tapi ada ruang-ruang angin yang besar. Kemudian di desain lampu kanan kirinya juga terlihat sporty, dan di bawah ada fog lamp yang sudah di upgrade LED oleh ownernya. Jadi ini tidak akan kelihatan mobil di bawah 50 jutaan. Mobil ini begitu sporty dan solid desainnya. Secara keseluruhan desain dari si Mitsubishi Lancer ini, tampak bagian depan solid, maskulin, dan juga sporty. Oke, ke eksterior bagian samping dia ada velg yang sudah di-upgrade menggunakan Race Racing ring 15 dengan profil ban 185/60 menggunakan Bridgestone. Dan di sini ada clip bumper dan juga ada list molding di bumper kanan dan kiri. Ini tampak kirinya seperti ini. Terus kemudian ada ornamen-ornamen stiker dari si ownernya, dari mulai kaca spion dan pintu-pintu depan. Ini stikernya cukup tersusun rapi ya, sehingga tidak akan membuat mobil ini menjadi rame dan kesannya apa ya, mobil yang mungkin norak gitu. Tapi enggak sih, ini justru malah menambah kesan sporty. Dan stiker besar di kaca depan yaitu stiker Rally Art, stiker engine tuning punya Mitsubishi. Nah, ini biasanya mobil-mobil Lancer ini khas banget dengan hiasan stiker Rally Art. Oke, kita keliling ke sebelah kanan, sama ya, desain sebelah kanan di sini ada Sun Defender. Kemudian di sini mirror, desain mirrornya sewarna dengan body, dan ini juga sudah mempunyai fitur electric mirror yang bisa diatur dari dalam ya, situ ya. Oke, mobil ini dari berbagai sisi kelihatan sporty dan solid. Desainnya tidak ada boxy atau unsur kotak-kotak gitu ya, sama sekali tidak. Desainnya sangat aerodinamis. Dan looksnya mobil ini ceper, padahal ini masih standar ya, suspensinya belum ada dipotong atau diceperkan, tapi looksnya sudah rendah karena memang dimensi dari mobil ini lebar. Dan di belakang sini ada spoiler custom made by owner ya, ini di custom sendiri oleh ownernya. Kemudian untuk desain lampu belakang seperti ini, dia sudah ada upgradean smoke warna hitam. Dan juga ini adalah desain samping, dan ada stiker Evolution 3 karena memang mobil ini secara keseluruhan desainnya mirip Lancer Evo 3 walaupun speksnya berbeda. Di sini ada Lancer, ada stiker Lancer Evolution 3 yang menambah kesan looksnya mobil ini hampir mirip dengan, atau looksnya semakin mirip dengan Lancer Evolution 3. Oke, mobil ini simple sekali ya style modifikasinya. Dia putih dengan perpaduan warna merah ya, merah darah, yang membuat mobil ini looksnya semakin garang. Oke, ini berbagai sisi kondisinya masih mulus ya. Dari tadi kita keliling depan, ke kanan, ke kiri, ini belum ada cat-cat yang terkelupas karena mungkin mobil ini sudah mengalami permajaan total dari paint dan juga sudah mengalami restorasi untuk part-part bodinya, sehingga masih kelihatan mulus. Ada upgradean sensor parkir di belakang ini. Ini sensor parkir upgrade sendiri by owner. Kemudian juga ada rear kamera ya. Ada rear kamera di bawah plat nomor itu.
sudah di-upgrade sendiri by owner. Memang luar biasa perawatan dari mobil ini, ya, ataupun bukan perawatan dalam arti ini ya, perawatan kerusakan, tapi perawatan untuk menyegarkan tampilan dan juga peremajaan kondisi daripada silencer CB4 ini. Nah, ini ada rear kamera. Jadi kalau parkir nggak usah ngelongok-ngelongok lagi ke belakang. Oke, ini tampak keseluruhan dari belakang. Dia antena sudah menggunakan shark fin ya, upgradean juga ini. Kalau yang originalnya dia menggunakan fix antena. Oke. Ini tampak belakang seperti ini. Mobilnya lebar ya, dimensinya sangat lebar, sehingga ya bisa dibilang tidak usah diceperkan. Mobil ini sudah terlihat sangat ceper. Sudah terlihat ceper. Oke, buat anak muda yang ingin style sporty, punya mobil di bawah 50 jutaan, budget minimalis tapi mendapatkan mobil yang sangat istimewa seperti ini, ya rekomendasinya adalah Mitsubishi Lancer CB4. Ini juga sudah berteknologikan multi point injection, jadi tidak akan boros-boros amat sih harusnya, karena teknologinya sudah menggunakan injeksi. Oke, setelah dari belakang coba kita lihat interiornya. Oke, kita lihat interiornya. Ada fitur apa aja sih di dalam mobil Lancer ini, di CB4 ini yang tahun 94 ya. Oke, interior sudah di retrim, setir seatnya sudah di retrim. Kalau originalnya setirnya kulit hitam dan joknya blue. Oke, coba saya masuk dulu. Nah, fiturnya standar, cukup modern sih. AC, kemudian power window, central lock, kemudian electric mirror. Ini juga sudah power steering. Nah, sini desain dashboardnya seperti ini, desain pintunya dari dalam ya sudah di retrim perpaduan abu-abu merah. Kalau tadi bodinya itu putih merah, sekarang dari dalam hitam merah, hitam atau ada juga yang abu-abu, dikombinasinya dengan warna merah ini ya. Oke, seatnya bisa diatur reclining dan juga sliding maju mundur. Sini ada power window, kemudian kisi-kisi AC, audio sudah di-upgrade double din, aslinya single din, dan di sini setirnya bisa diatur secara tilt steering. Ini lubang kisi-kisi AC-nya di tengah dengan desain yang seperti ini. Dan ini adalah upgradean rear kamera ya, tadi yang saya tunjukkan sebelumnya. Ini upgradean rear kamera dari ownernya. Nah, oke, cukup mantap ya. Jadi spion tengah ini bisa difungsikan sebagai monitor dari rear kamera. Oke, di depan layout dashboardnya seperti ini. Nah, kemudian ini tadi power window-nya. Di sini setirnya sudah di retrim warna merah hitam. Ya, memang warna merah itu kelihatan sporty kalau di mobil-mobil sedan tuh. Nah, bahan dashboardnya dia soft pad ya. Kemudian lacinya masih belum soft opening, hard opening. Kemudian di sini ada outlet buat kisi-kisi AC. Dan di sini seat belt ada 2 di depan dan juga ada 2 di belakang. Oke, di sini ada laci penyimpanan, ada armrest juga bisa, sebagai tempat penyimpanan juga bisa, tinggal dibuka saja bawahnya. Kemudian handbrake dia masih mechanical ya, memang karena mobil rally itu harusnya begini ya. Kalau dikasih electric parking brake nanti malah nggak bisa ngedrift ya. Oke, laci penyimpanan, ada tempat penyimpanan koin di area sini nih. Nah, di depan sini ada area tempat penyimpanan koin, dan juga di bawah handbrake sini ada juga tempat penyimpanan koin atau kartu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bagian belakang. Selega apa sih kabin belakang? Oke, tadi ya seat belt ada 2 titik di belakang, kanan dan kiri. Nah, saya masuk
Untuk ruang kaki tadi tidak saya shoot ya, cukup lega, tapi untuk ruang kepala saya merasa sempit ya. Karena ya itu tadi, mobil ini lebar tapi tidak terlalu tinggi. Jadi untuk orang yang mempunyai tinggi di atas 170 mungkin terlalu sempit. Yuk kita keluar dan kita ngobrol lagi bareng ownernya. Tadi setirnya juga sudah di-trim. Oke. Kesimpulannya Mas, kekurangan dari mobil ini apa? Untuk saat ini ya kekurangannya ya masih banyak PR-nya lah ya. Kalau penyakit sendiri dari Lancer apa sih? Kalau penyakitnya sampai saat ini yang masih saya belum selesaikan itu masalah di servo. Tapi servo. entah di servo entah apa. Jadi kalau misalkan untuk AC nyala, RPM naik turun. Jadi dia goyang terus. Begitu AC ngangkat, dia ngedown dulu kan, down baru ngangkat lagi gitu kan. Berarti servonya nggak stabil, RPM-nya berarti nggak stabil ya? Nggak stabil, kalau AC nyala itu nggak stabil RPM. Cuman banyak yang bilang itu ada beberapa faktor, cuman kebanyakan di servo katanya kan. Cuman kalau untuk ini sendiri sih, servo udah baru ganti, tapi penyakit masih. Mungkin bisa ke airflow, atau misalkan ke yang apa namanya, sensor satunya lagi itu. Sensor TPS? TPS-nya ya, pokoknya 3 item itu. Bisa kita lihat layout mesinnya? Oke, ini dapur pacu Mitsubishi Lancer GLXi 1600 cc. Kita lihat seperti apa layout mesinnya. Nah, lebih seperti itu. Lebih seperti ini ya. Di sini ada kode rangkanya. CB4 ya. CB4. Bisa dilihat dari situ kode bodinya atau kode rangkanya. Oke, jadi mesin Lancer ini berteknologikan multi-point injection SOHC dan disalurkan lewat penggerak roda depan atau FPD. Kapasitasnya 1600 cc, layout mesinnya seperti ini. Betul ya Mas ya? Iya. Ya, dia masih menggunakan timing belt. Terus kemudian power steeringnya hidrolik. Hidrolik sama seperti mobil-mobil tahun 90-an pada umumnya. Terus kemudian servo letaknya di mana servo Mas? Servo di bawah throttle body sih. Kenapa sih Mas banyak dikeluhkan kalau servo Lancer ini? Karena harganya. Enggak, maksudnya itu errornya itu karena sering kotor atau settingannya juga tidak pas gimana? Kalau untuk yang servo itu dia kan dari angin sih ya, di dalamnya itu kan dia tembakan angin ke yang dari throttle body. Nah jadi si putaran si yang di servonya itu dia nggak normal. Kadang kembalinya tuh telat gitu kan. Jadi untuk ke RPM-nya pun ikut telat kan. Jadi dia ngangkat dulu lama tuh kan. Berapa waktu tuh baru turun. Gitu. Jadi ada jeda gitu untuk turun itu nggak langsung, nggak spontan. Jadi RPM begitu naik, gas dilepas, dia nggak ikut turun RPM-nya. Iya. Baru beberapa saat baru normal turun di bawah 1000 gitu kan, 900 misalnya atau 800. Oke, kalau ganti servo sendiri berapa kira-kira Mas? Ini kemarin udah diganti, itu baru ganti ya. Pas saya ngangkat itu baru ganti, itu harga 2,1 juta. Ya. Itu bukan ori loh ya. Bukan yang ori itu. Kalau orinya nyampe berapa tuh? Kalau ori saya lihat pasaran itu di angka 3. Ada yang 3 lebih, ya 3 sekian lah ya, 3 juta sekian itu kalau untuk yang orinya. Oke, Mas Ali, terima kasih nih hari ini sudah mau cerita bareng intro mobil seharian soal mobil ini. Tipsnya nih terakhir, kalau misalnya buat teman-teman di luar yang saat ini sedang memburu Lancer atau sedang cari-cari Lancer, cara milih Lancer yang prima, yang bagus tuh kayak gimana Mas? Ceknya apa yang fokus harus dicek tuh? Ya kalau misalkan pesan dari saya ya, tipsnya untuk kalau misalkan untuk mengambil Lancer ya, terutama jenis yang seperti ini ya CB4, kalau misalkan mau ngangkat ya, kalau misalkan kitanya nggak punya basic di mesin, lebih baik bawa montir. Terus kalau misalkan memang kitanya udah sedikit punya ya, diceknya ya pertama ya di mesin dulu ya. Mesin, terus kayak kelistrikan, elektriknya. Karena kebanyakan kalau untuk yang Lancer ini kan trouble itu penyakitnya itu di
Di servo tadi. Di servo ya, di pembakaran ya. Di situ. Jadi kalau untuk ngecek mesin fokusnya pada servo ya. Servo, tapi ya enggak juga. Mungkin kalau untuk komponen-komponen lain kan kayak misalkan dari mesin apakah ada rembes gitu kan. Jadi seperti umumnya mobil tua pada Ya, ini. betul. Ya? Jadi Kalau untuk yang lainnya mah nggak ada perlakuan khusus untuk mesinnya, kecuali tadi mungkin ya servo. Tapi nggak semuanya sih ya, nggak semuanya mobil Lancer itu servonya error ya. enggak semuanya. Oke teman-teman, kesimpulannya mobil ini sangat recommended dengan budget 40-50 jutaan. Sudah mendapatkan mobil yang segarang ini, sesporty Lancer dengan ruang mesin atau dengan dapur pacu yang cukup garang. Dan worth it lah mobil ini kalau misalnya digunakan sehari-hari. Oke nggak mas? Digunakan sehari-hari ya? Alhamdulillah oke. Oke ya, nggak ada masalah. Perawatan juga tergolong mudah. Terus spare part juga kalau misalnya kesulitan, ya sekarang yang zamannya online ya pasti kita gampang lah ya nyarinya lewat marketplace ya. Jadi nggak perlu kesulitan lagi untuk mencari spare part ataupun underdeal si Lancer ini. Untuk kekurangannya sama seperti mobil-mobil tua pada umumnya. Kekurangannya ya mungkin karena faktor umur, jadi fitur-fitur itu sudah banyak yang macet, banyak yang tidak berfungsi. Kemudian mungkin kinerja mesin juga tidak maksimal. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Bagi teman-teman yang sedang memburu Lancer, jangan lupa untuk tetap teliti dan ekstra dalam mengecek si mobil Lancer ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa vaksin. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Salam Intro Mobil.